salah satu yang membuat pernikahan itu jadi aman adalah ketika kita tidak nge-share segala sesuatu kepada semua orang. Itu menurutku ya secara pribadi membuat kita selamat ketika dalam pernikahan. Setidaknya ini menjadi penting banget antara aku dan Ummu Alila. Nggak semua harus kita share. Lagian kita nggak bisa nge-share kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang memang kayak memalukan atau sesuatu tuh kayak nggak pantas untuk di-share. Karena bisa jadi nggak ada pelajaran dari situ. Misalnya, dan ketika aku niat untuk sharing kepada orang lain tentang kehidupan rumah tanggaku dengan Ummu Alila, aku nggak bisa pernah masuk pada private parts. Itu setidaknya bagi aku sih. Dan itu nggak tahu, aku belum bisa aja. Tapi problematikanya nggak semua orang ngerti ini. Dan problemnya lagi adalah, begitu ketika tadi kita sharing ke orang, kita sendiri aja sudah ada konflik. Ini mau kita pakai untuk sharing atau kita pakai untuk diri kita sendiri. Ketika sudah jadi pelajaran, apakah nggak ada cara lain untuk ngasih pelajaran kepada orang lain? Itu loh maksudnya, harus dibuka sampai di titik itu. Perasaan zaman dulu ya, kalau ada orang selingkuh pun orang bilang, ya kami pisah dengan walaupun nggak baik, tapi karena dia salah. Tapi nggak dibuka sampai seolah-olah semua orang harus tahu cerita sampai sedetail-detailnya. Dan itu balik lagi, aku nggak ngerti. Tapi kalau aku ngelihat, sudah mulai cenderung untuk diarahkan kepada konversi exposure. Sekali lagi aku tidak sama sekali mewajarkan ada pria-pria bajingan. Paham ya? Aku kritik berkali-kali pria-pria bajingan. Tapi nggak juga dengan membentuk perempuan-perempuan yang oversharing. Ataupun laki-laki yang oversharing. Nggak gitu juga. Maksudnya ya, ini udah nggak benar juga gitu maksudnya. Nggak bisa masyarakat kita ini dibentuk dengan cara kayak gini. Karena gini ya, di dalam Islam kita tuh diajarin bahwasanya rahasia itu adalah tawanan. Jadi gini, rahasia itu kayak pelaku kriminal yang masuk penjara. Kita adalah orang yang masukin pelaku kriminal ke penjara. Nah itulah rahasia tuh perumpamanya. Maka dia tidak akan bisa berbuat apapun, dia nggak akan bisa mencelakakan sebelum kamu buka dia untuk pergi ke publik. Paham nggak maksudnya? Makanya orang-orang zaman dulu bilang, jangan pernah ceritain masalahmu kepada orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang nggak jelas, apalagi orang-orang yang nggak bisa nyelesain masalah lu. Jangan pernah cerita masalah lu kepada orang lain. Kenapa? Karena 80% orang itu nggak peduli dengan masalahmu dan 20% orang seneng lu dapat masalah. Artinya ya kalau lu punya masalah lu harus ngerti sharing ke siapa atau sharing dengan cara seperti apa. Mana yang boleh di-share, mana yang nggak boleh di-share. Mana yang benar-benar akan menghasilkan pelajaran, mana yang justru akan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau besok-besok problematika-problematika ini terus-menerus mendapatkan spotlight dan membuat orang-orangnya jadi pengen membuat orang-orang